يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat muslimun jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah masih tanamkan di hati kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut semua kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan tersebut, Allah tidak akan sia-siakan. Semua kejelekan yang kita tinggalkan, sampai pun yang paling kecil, Allah juga tidak akan sia-siakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kelak akan kita lihat hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, maka kita akan melihatnya. Kenapa? Keimanan. Karena sebab keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasan dari Allah adalah balasan yang berlipat ganda. Berbeda dengan orang-orang kafir. Sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan dan mereka meninggal dunia di atas kekafirannya, maka tidak ada manfaatnya bagi mereka di akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kenikmatan iman dan Islam itu kepada kita semuanya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para rasulnya, mengutus para nabinya, dan menjadikan untuk mereka orang-orang yang menolong mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulan tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga Allah taala menjadikan untuk beliau orang-orang yang membela beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam berkata kepada kaum Hawari, para pengikut setia beliau mengatakan kepada kaumnya, siapakah yang menolong diriku untuk menyampaikan agama Allah ini? Maka kaum Hawari mengatakan, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kaum Hawari mengatakan, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila. Maka sekelompok Bani Israel beriman kepada beliau, menjadi pengikut beliau dan menjadi penolong-penolong beliau. Wa kafarat ta'ifah, namun kufurlah yang lain. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman atas musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menjadi penolong-penolong Allah, agar mereka menjadi penolong-penolong Allah dalam semua keadaan mereka, apakah dengan ucapan mereka, ataukah dengan perbuatan mereka, ataukah dengan jiwa mereka, ataukah dengan harta mereka, dan agar mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana kaum Hawari yang memenuhi panggilan Nabinya Isa ibni Maryam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penolong-penolong Allah, untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menolong agama Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbagi menjadi dua. Pertama, tatkala Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Yang kedua, tatkala Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Adapun tatkala Rasul masih hidup, maka pertama menolong beliau dengan menerima dakwah beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menolong beliau dengan menerima agama beliau, dan juga mereka menolong Rasul alaihi wasallam jasad beliau, melindungi jasad beliau. Jangan sampai jasad beliau yang mulia terluka. Lihatlah bagaimana para sahabat melindungi jasad beliau hingga mereka merelakan dirinya untuk meninggal dunia. Mereka merelakan dirinya menjadikan tameng-tameng atas jasad Rasul alaihi salatu wassalam. Khalid ibn Walid sampai segitu banyak luka yang ada pada badannya, tiada lain karena membela jasad beliau. Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, dan sekian banyak para sahabat rela untuk mendapatkan siksaan, rela untuk mendapatkan cobaan, adalah untuk membela jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pengorbanan para sahabat membela jasad Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak hanya itu, mereka melakukan pembelaan berikutnya, menjalankan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Tidak ada kata meninggalkan perintah dan tidak ada kata mengerjakan larangan. Begitulah yang ada para sahabat, sampai pun mereka tidak tahu hikmah apa yang ada di balik perintah tersebut, mereka tidak mempertanyakannya. Bahkan dengan ketulusan hati mereka, karena mereka yakin bahwa Rasul adalah makhluk yang dibimbing oleh Allah dengan wahyu, sehingga setiap perbuatan beliau selalu diikuti oleh para sahabat walaupun tidak masuk akal. Itulah pengorbanan dan itulah pembelaan para sahabat Rasul alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Kemudian beliau juga mendakwahkan ke sana kemari, mengajak umat untuk mengikuti agama Rasul alaihi wasallam. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan jaminan surganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pembelaan, membela agama Allah tatkala Rasul telah meninggal dunia, maka yang pertama adalah dengan mempelajari agama beliau. Dan kami sampaikan kepada antum semuanya kaum muslimin, terutama para thalabatul ilmi, bersyukurlah, bergembiralah, antumlah para pembela Rasul. Tatkala antum mempelajari kitab para ulama kalian, sedikit demi sedikit mempelajari dan mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalianlah di antara orang-orang yang membela Rasul alaihi salatu wasallam, dan bersabarlah di atas tujuan kita semuanya tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membela beliau dengan mempelajari agama beliau, maka kita juga membela beliau
dengan melaksanakan perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain apa yang telah kita terima, apa yang telah kita lakukan, sehingga dengan begitu tersebarlah agama Allah Subhanahu wa taala. Tersebarlah agama Allah Subhanahu wa taala di penjuru dunia melalui lisan-lisan kita semuanya dan melalui perbuatan-perbuatan kita semuanya. Kemudian berikutnya yaitu meneladani beliau, meneladani ucapan-ucapan beliau, meneladani perbuatan-perbuatan beliau, lepas dari perselisihan para ulama. Apakah yang dilakukan itu bersifat wajib ataukah tidak? Maka hendaknya yang ada di benak pikiran kita bahwa itu adalah perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah para ulama telah membimbing kita dengan kitab-kitabnya, mulai Rasul bangun tidur sampai tidur kembali, telah mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tatkala tidur, lakukan adab-adab sebagaimana Rasul kita mengajarkan. Tatkala kita bangun tidur juga demikian. Tatkala makan, tatkala minum, tatkala bergaul, tatkala bersahabat dan begitu seterusnya, maka lihatlah bagaimana yang kita lakukan tersebut dan fahami serta yakini bahwa itu adalah perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fasbahu dhahirin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka menjadi jaya di permukaan bumi ini. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh zamannya dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka semakin banyak sunnah-sunnah ditinggalkan. Dan jadilah kita sebagai kaum ghuraba, sebagai orang-orang yang dipandang asing karena memelihara dan menghidupkan sunnah nabinya. Dan pastilah bahwa tatkala kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian dan mengokohkan hati-hati kalian di atas agama tersebut. Janji Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang mukmin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan pertolongan dan akan memberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan kita sabar hingga Allah taala menjemput kita dengan malakul mautnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.